Kemudian memudahkan PHK, orang outsourcing, PKWT, magang, orang-orang gak pada di PHK. Lu janji 10 juta lapangan kerja kan tidak terwujud. Yang terwujud hanya lu menciptakan 3 lapangan kerja, anaknya dan menantu jadi wali kota 2 orang, 1 orang anak ini nanti baru mau dicalonkan jadi wakil gubernur katanya. Nah, jadi ketua umum partai. Jadi Jokowi cuma dari program 10 juta lapangan kerjanya itu hanya menciptakan 3 lapangan kerja. Jadi masih ada utang 9.999.997. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lama lagi Jokowi akan lengser ya dari kursi kekuasaannya setelah nanti dilantik yaitu Prabowo pada tanggal 20 Oktober 2024 dan anaknya yaitu Gibran akan melanjutkan yaitu di kursi wakil presiden ya. Jadi apa saja warisan Jokowi yang problematik yang ditinggalkan selain anaknya. Jadi kita akan melihat warisan-warisan Jokowi ini penuh dengan membuat rakyat tambah menderita. Dan kita akan melihat nanti di tangan Prabowo dan juga anaknya seperti apa Indonesia yang akan datang. Yaitu penderitaan yang diwariskan oleh Jokowi dan dilanjutkan oleh Prabowo selanjutnya. 100 hari menjelang lengsernya Joko Red Flag Widodo, apa saja warisan problematik yang akan ia tinggalkan? Beban utama jelas IKN yang bahkan anaknya pun menolak tinggal di sana. Kereta cepat yang bikin BUMN cepat bangkrut. Tabungan penderitaan rakyat alias tapera. Motor dan mobil wajib diasuransikan. Pajak pertambahan nilai naik jadi 12% tahun 2025. Jadi bagi yang sering jajan di restoran siap-siap ya. Dan akibat kecanduan berkuasa hingga merudah paksa aturan konstitusi sesuka hati berdampak pada rendahnya minat investor menaruh uangnya di republik ini. Mental yang diwariskan masih makelar, menyambut investor gegap gempita, tapi iklim bisnisnya masih compang-camping. Ingat, dinasti politik itu memang keniscayaan, tapi bukan dikondisikan saat masih berada di pucuk kekuasaan. Bener-bener what the... Apaan sih, gue kagak pernah ngisi apa-apa ini, keluar dari mana nying? Meskipun gue puas pun gue kagak ngisi di mana gitu. Formnya di mana nih? Sejauh ini yang gue isi adalah survei kepuasan pelanggan mie gacoan. Dan itu gue jawab puas karena udang kejunya enak. Tapi jangan-jangan mie gacoan ini terafiliasi sama Papa J. Ngaku kalian mie gacoan. Begitu banyak warisan dari kebijakan di pemerintah Jokowi ya, yang membuat rakyat semakin menderita. Dan di akhir jabatannya justru kita lihat ya, banyak keputusan-keputusan seperti memberi HGU di IKN mencapai 190 tahun, lebih parah daripada POC. Nah, yang lebih aneh lagi yaitu tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap Jokowi mencapai 75,6%. Dari mana? Dari mana datanya dan siapa yang disurvei? Jangan-jangan emang yang disurvei adalah orang-orang di lingkaran PSI, di lingkaran partai koalisi. Jadi sangat bertolak belakang dengan kebijakannya, yaitu tapera lah, belum lagi UKT naik ya. Jadi belum lagi nanti subsidi BBM akan dipotong. Apakah dengan kebijakan-kebijakan seperti itu akan membuat rakyat puas? Malah justru membuat rakyat semakin menderita dan rakyat justru sangat kecewa dengan kebijakan tersebut. Jadi di mana angka 75,6% itu rakyat puas? Mungkin rakyat dari partai PSI, ya masuk akal ya. Pekerja ini memang Jokowi ini goblok bikin kebijakan. Kenapa saya bilang goblok bikin kebijakan? Dia berupaya untuk mendapatkan pajak dari penghasilan kaum buruh, tapi kaum buruhnya dikasih upah murah. Kemudian memudahkan PHK, orang outsourcing, PKWT, magang, orang-orang gak pada di PHK. Lu janji 10 juta lapangan kerja kan tidak terwujud. Yang terwujud hanya lu menciptakan 3 lapangan kerja, anaknya dan menantu jadi wali kota 2 orang, 1 orang anak ini nanti baru mau dicalonkan jadi wakil gubernur katanya. Nah, jadi ketua umum partai. Jadi Jokowi cuma dari program 10 juta lapangan kerjanya itu hanya menciptakan 3 lapangan kerja. Jadi masih ada utang 9.999.997. Pekerja di ini rakyat Indonesia yang dapat kerja, ini kebohongan Jokowi. Lagi-lagi kebohongan Jokowi. Lu sinting amat bikin kebijakan upah murah, gampang PHK. Terus lu mau minta pajak dari mana?
Oh, nente. Goblok. Ya kan, kalau kecuali upahnya lu gedein. Upah buruh naik misalnya 10 juta. Lu samain tuh sama upah kita minimal dengan Singapura lah. Yang minimal di situ 35 juta untuk tamatan SMK misalnya. Ya kan? 35 juta enak, lu ngambil pajaknya juga gede. Terus kemudian tidak ada PHK. Ini PHK mau gimana barusan ini menteri lu bikin kebijakan lagi Permendagri nomor 8 yang membiarkan ekspor impor pakaian jadi. Ini mengancam pengangguran, buruh terancam, buruh TSK nih yang di tekstil. Itu garment, industri garment dan tekstil kita itu bakal gulung tikar. Yang terancam PHK itu 130.000, bahkan sudah gulung tikar. Jadi tambah lagi pengangguran 130.000. Jadi kalau tadi 9.999.997 tadi yang belum kerja, ini tambah lagi 130.000 karyawan tekstil yang harus PHK. Bagaimana nasib keluarganya? Emang goblok ini presiden kita ini kan. Jadi benar sekali ya kata Bapak tadi, dan itu fakta ya. Jadi yang katanya janji Jokowi 10 juta lapangan kerja, faktanya, dan itu hanya kepada anaknya yaitu wakil presiden, selanjutnya yaitu Kaisang menjadi wakil gubernur, dan menantunya menjadi gubernur Sumatera Utara. Itu yang akan dipikirkan Jokowi. Jadi tidak usahlah berharap 10 juta lapangan kerja, yang ada hanya akan menciptakan pengangguran akibat kebijakan-kebijakan dari pemerintah Jokowi yang justru merugikan rakyat bahkan negara. Ini keren. Gue nggak tahu apakah ini murni keputusan dia atau keputusan parlemen di sana. Secara Amerika kan pakai sistem parlementer. Tapi mau putusan dari siapapun, intinya dia mau terima kenyataan dan tahu diri kalau dia udah nggak sanggup lagi. Karena setiap pemimpin itu emang harus tahu diri. Kalau nggak punya sense itu ya nabrak terus. Sama kayak lu naik motor aja. Kekuasaan itu ada di tali gas. Makin lu betot itu tali gas, motor lu makin ngebut kenceng nggak karuan. Terus aja kayak begitu, ujung-ujungnya ya nabrak. Karena itulah dibutuhkan rem. Rem inilah yang dinamakan tahu diri. Jangan kayak para pejabat di Konoha. Udah salah, bukannya minta maaf, malah nyari kambing hitam dan tetap gak mau mundur dari jabatannya. Jangan juga kayak Hokage ke-7 di Konoha. Gak bisa berkuasa 3 episode, malah nabrak aturan untuk naikin lembaga penasehat jadi setara dengan posisi Hokage supaya dia bisa tetap berkuasa. Yang paling parahnya, jangan kayak anak-anaknya Hokage ke-7 di Konoha. Skill nggak ada, otak pun minus, tapi maksa pengen ikut-ikutan berkuasa sampai ngerubah undang-undang. Bener nggak tuh? Apa lo? Joe Biden mengundurkan diri dari calon presiden Amerika Serikat, pilih dukung Kamala Harris. Kok bisa ya Joe Biden ini yang udah lansia gitu ya kan mengundurkan diri gitu, nggak joget-joget dulu gitu. Bapak kan masih punya kekuasaan nih, kenapa sih Bapak nih langsung mengundurkan diri aja gitu? Kenapa Bapak tuh nggak merubah undang-undang gitu kan, biar anaknya, menantunya, iparnya, ponakannya gitu kan maju gitu, dapat kursi jabatan. Ini terlalu pasrah nih, kagak endorse artis dulu nih buat kampanye gitu kan, joget-joget gitu. Langsung aja mengundurkan diri padahal masih punya kekuasaan, tapi nggak ngerubah undang-undang. Joe Biden, kenapa sih harus sadar diri? Kok beda banget ya sama bapaknya belimbing sayur? Nah, netizen juga memunculkan video lama Jokowi di mana Jokowi pernah memberi statement kangen di demo. Nah, beberapa hari ini terjadi aksi unjuk rasa ya di depan patung kuda, dan ini tidak diliput oleh media dan tidak disiarkan di TV swasta maupun TV nasional. Malah lebih banyak beredar di sosial media, sehingga netizen pun mengatakan bahwa Jokowi kangen di demo tetapi malah lari ke Papua. Saya kangen sebetulnya di demo. Enggak, karena apa? Pemerintah itu perlu dikontrol. Jadi kalau nggak ada demo itu juga keliru. Jadi saya sekarang sering ngomong di mana-mana, tolong saya di demo gitu. Dan saya sampaikan secara terang-terangan bahwasanya Presiden kita, Bapak Joko Widodo, tidak paham dan tidak mengerti apa itu konsep kenegaraan, kawan-kawan. Kalau dia paham
paham dan mengerti apa itu konsep kenegaraan, maka keadilan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia akan merata pada rakyatnya, teman-teman. Pancasila yang kita kenal, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia sekarang adalah apa? Keadilan sosial bagi para birokrat, bagi mereka, kawan-kawan. Betul apa betul? Maka berikan kami ruang untuk memberikan aspirasi. Maka saya memberikan pada bapak-bapak polisi untuk membukakan ruang kepada kita semua. Sebelum kita merubuhkan beton-beton yang besar ini, Pak, tolong ultimatum dari masyarakat, dari mahasiswa, teman-teman polisi, adik-adik polisi, tolong didengar. Nah, aksi BEM se-Indonesia ini melakukan aksi demonstrasi mengkritik 10 tahun pemerintah Jokowi di Patung Kuda pada tanggal 22 Juli 2024. Jadi yang katanya Jokowi kangen di demo malah melarikan diri ke Papua. Dan kemarin juga Jokowi melarikan diri ke Yogyakarta. Jadi kita sudah tahu ya, bahasa-bahasa Jokowi itu adalah bahasa kebalikannya. Jadi kalau dia ngomong iya, itu kebalikannya tidak. Dan itu kemungkinan akan diwariskan kepada anaknya, yaitu Gibran sebagai wakil presiden Prabowo. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.